bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mau berhijrah nanti di akhirat. Dan lagi-lagi kita tetap memaknai hijrah dengan makna yang kekinian atau makna kiasan. Orang-orang yang tidak mau mengubah kehidupannya kepada apa yang Allah perintahkan. Hijrah dari masalah pekerjaan, dari pekerjaan-pekerjaan yang syubhat atau haram kepada pekerjaan yang halal dan diridhai Allah dengan rezeki yang berkah. Hijrah status dari mungkin punya hubungan yang tidak diridhai oleh Allah. Setiap hari dia merasakan perasaan yang sebetulnya belum boleh dia rasakan. Setiap hari dia memikirkan seseorang yang belum boleh dia pikirkan. Setiap hari dia datang dan berkomunikasi dengan seseorang yang belum boleh terlalu dekat dengannya. Hijrah kepada keadaan yang lebih baik. Keadaan ketika semakin dia pikirkan semakin berpahala. Semakin dalam perasaannya semakin berpahala. Semakin dekat semakin diberkahi Allah. Memandangnya aja berpahala coba. Itu enggak ada dalam pacaran. Memandang orang yang kita cintai berpahala. Kalau pacaran memandang dosa. Disuruh menundukkan pandangan. Ngobrolnya sambil ngelihat ke bawah. Udah sholat tahajud belum? Ngelihat ke bawah. Atau kalau kita lagi jalan bareng gak saling bertatap-tatapan. Jadi kalau misalnya satu mobil, satu di depan ngedrive, satu lagi di belakang. Itu paling syar'i itu. Kalau nggak siap kayak gitu, nggak usah deh. Kalau perlu, kalau mobilnya 3 row gitu kayak Livina atau Mobilio, dia yang paling belakang. Sekalian jagain barang-barang gitu. Gimana barangnya? Ini paling belakang. Supaya menjaga jarak, jangan terjadi fitnah. Dan banyak-banyak berzikir, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah lindungilah kami. Karena setan itu, wah itu lagi menggebu-gebu tuh semangat setan untuk menggoda kita. Sedikit aja ada pencetus langsung kita bisa batal. Beda dengan kalau sudah berhijrah dengan cara menikah. Memandangnya pahala. Pandang, alhamdulillah dapat 1 pahala. Pandang lagi 2 pahala. Pandang-pandangan 4 pahala. Kamu kenapa ngelihat-lihat saya terus? Saya pengen beribadah. Beribadah apaan? Dengan memandang kamu. Dan tahukah pahalanya sebesar apa? Sama dengan sholat 2 rakaat loh. Jadi kalau lagi males, kayaknya aduh saya mah lagi males sholat sunnah mutlak, mau mandang istri aja. Itu bisa. Kalau pacaran nggak akan dapat yang kayak gitu-gituan. Coba mandangin fotonya aja berpahala, apalagi orangnya. Kalau pacaran, mandangin fotonya aja nggak boleh, apalagi orangnya. Kita liatin, kita ngobrol. Bukankah dalam hadis itu ketika saling memandang berpahala, kemudian ketika saling berkasih sayang berpahala, kemudian ketika mereka maaf masuk ke dalam kamarnya berpahala, dan malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah. Gak perlu ngumpat-ngumpat, curi-curi dan segala macam, gak perlu tipu-tipu. Karena udah halal. Kayak cerita saya kemarin, pulang sholat Jumat, ngapain pulang sholat Jumat buru-buru? Karena pengen cium kening kamu. Wah. Kalau belum halal, pulang sholat Jumat bingung, nih mau kemana nih? Pulang ke rumah cuma nggak ada siapa-siapa gitu ya. Pulang ke rumah orang, wah bisa bahaya. Jadi kan bingung pulang sholat Jumat. Aduh saya habis Jumatan tuh bingungnya mau kemana. Akhirnya telepon teman, kita nongkrong yuk. Gitu lagi kan. Kalau yang udah berhalal, dia mah nggak pernah galau mau nongkrong di mana. Udah jelas tempat nongkrongannya. Di dalam surga di rumahnya. Yang dinanti oleh bidadari. Tinggal pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah ditunggu dari tadi juga. Lagi khutbah dia udah nunggu di belakang pintu gitu. Lagi khutbah Jumat udah nunggu. Begitu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung kecup keningnya. Ya Allah, rahmatilah hubungan kami, jagalah hati kami, dan jadikanlah dia pasanganku di dunia dan di surga. Luar biasa itu udah. Ada yang lebih dahsyat lagi tuh, bangun tahajud. Bangun tahajud, begitu kita udah malam udah melek langsung bangun wudu. Setelah wudu memercikan air ke wajahnya.
Jangan 1 ember. Dipercikin. Memercikan air itu bukan bahasa, bukan cara yang kasar ya. Memercikan air itu romantis loh. Jadi memercikan air itu kalau Nabi itu diusap di matanya Aisyah. Jadi kayak facial gitu deh. Diusap di matanya Aisyah. Bangun dong, diusapin. Terus dipercik-percik. Oh kan manja tuh gitu. Apaan sih malam-malam dingin tahu. Nah kalau gitu besok malam air hangat dipercikin. Pokoknya yang lembut aja, air hangat. Waduh, makin nyenyak tidurnya air hangat nih, gak dipijitin. Atau kalau perlu, kalau yang lebih keren lagi, percikan airnya itu pakai itu tuh, pakai nano spray. Segar gini, kirain lagi di zam-zam segar gitu ya, pakai nano spray. Kenapa kamu pakai nano spray saya? Kan ikut sunnah Nabi membersihkan air, tapi pakai teknologi nano spray. Ini lebih dahsyat lagi. Udah gitu dipijit-pijitin jempolnya pelan-pelan supaya dia bangunnya nyaman. Begitu bangun azan subuh gak jadi sholat. Kelamaan soalnya ngebanguninnya. Disitulah indahnya, bayangin. Makanya Allah mempertanyakan, kok kalian udah tahu indahnya nikah, enggak nikah-nikah juga sih? Padahal udah tahu, udah dipanas-panasin lewat Instagram, lewat taklim, enggak nikah juga. Sampai akhirnya malaikat nanya, fima kuntum, kenapa kalian dalam keadaan seperti ini tidak menikah? Katanya mustad'afin, ya Allah, nggak siap ya Allah, lemah, nggak punya pekerjaan. Bukankah ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Dan Allah berjanji di ayat yang ke-100-nya tadi, siapa yang berhijrah, Allah akan memberikan jaminan muraghaman katsiran wasa'. Banyak jalan keluar dan kelapangan. Itu janji Allah untuk orang yang berhijrah. Enggak usah khawatir. Dan saya yakin yang di atas tuh semuanya udah pada siap. Tinggal datangnya kapan gitu. Mereka udah siap dari dulu juga. Ya teh. Dari dulu juga. Kapan Ustaz kalau nggak ada yang datang? Kan nggak mungkin mereka datang duluan. Tembak aku dong, kan nggak mungkin. Itu mah nggak keren banget. Makanya kita yang harus cowok berani datang. Terus kamu datang pakai apa? Saya bawa Allah. Wah, ini ngeri nih. Modal kamu apa? Allah modal saya. Jaminannya apa? Allah sebaik-baik penjamin. Saksinya Allah yang akan menyaksikan. Pokoknya saya ngandalin Allah aja. Bismillah, ayo kita berjihad. Allahu Akbar gitu. Akhirnya calon mertua juga ikut takbir. Wah, kenapa saya jadi ikut-ikutan nih? Udah deh. Masih ingat, ini buat calon mertua ya. Belajarlah dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu satu dari 7 ulama Madinah di masa tabi'in. Beliau tuh senang banget dengan orang yang ahli masjid, terutama anak muda yang rajin ke masjid, ikut talim itu senang banget. Bahkan dihafal wajah-wajahnya. Sehingga ketika ada satu muridnya yang paling dekat dengan beliau nggak hadir dalam majelis ilmu, akhirnya Sa'id bin Musayyib sekali-kalinya datang ke rumah seorang murid dan mendahulukan itu daripada sholat berjamaah. Kan kita tahu Sa'id bin Musayyib ini 50 tahun gak pernah ninggalin sholat berjamaah. Selama 50 tahun itu dapat takbiratul ihram bersama imam. 40 tahunnya sholat gak pernah ngelihat punggung orang, artinya di shaf pertama. 30 tahunnya mendengar azan di dalam masjid. Gak pernah azan dia masih di luar, gak pernah tuh. 30 tahun azan di dalam masjid. Sekali-kalinya dia meninggalkan semua itu gara-gara datang ke rumah muridnya yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Datang ke rumah muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata muridnya di dalam rumah. Siapa? Orang Arab suka gitu. Man? Sa'id mengatakan Sa'id. Di masjid lagi azan. Ini bertamu. Sa'id, kata Syekh ini. Kemudian muridnya bilang, saya tuh lagi ingat-ingat ada berapa banyak Sa'id di kota Madinah. Karena saya nggak kepikiran kalau itu Sa'id ibnu Musayyib. Saya ingat semuanya, Sa'id bin ini, Sa'id bin ini, Sa'id bin ini, ada 10 Sa'id. Semuanya saya ingat kecuali Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Gak pernah menduga kalau itu Sa'id ibnu Musayyib. Soalnya Sa'id ibnu Musayyib itu gak mungkin pergi ke rumah seseorang ketika azan. Gak mungkin. Pasti dia akan mendahulukan salat jamaah, baru beres itu ngurus yang lain. Tapi pas dibuka ternyata Sa'id ibnu Musayyib. Kaget, pasti ini ada berita besar banget nih. Lalu Sa'id ibnu Musayyib bilang, wahai anak muda, kenapa kamu tidak hadir dalam majelis ilmu? Saya kurang sehat ya Syekh. Kamu tidak punya pendamping? Tidak punya. Salamin saya. Ya. Apa ya Syekh?
kamu akan menikah dengan putri saya. Langsung tuh, wah ini mertua keren banget kalau kayak gini. Tunggu di sini kata Syekh Said. Langsung pergi ke masjid, sholat dulu, selesai sholat, langsung balik bawa putrinya dan bawa 2 saksi. Ditodong coba, nikah todongan. Ini benar-benar bukan on progress ya, udah langsung nih. Bawa saksi, bawa putrinya. Nggak tahu gimana cara ngebujuk putrinya juga ya. Orang dulu mah soleha, jadi nggak perlu lihat dulu. Boleh lihat Instagramnya dulu, nggak perlu gitu. Udah langsung aja. Datang, nama muridnya siapa gitu, yang Muhammad misalnya. Udah dibukain pintu, masuk semuanya ke rumah, salamin. Saya nikahkan putri saya dengan kamu, dengan mahar, hafalan Al-Quran yang kamu hafal dan seterusnya. Saya terima deh. Saya terima. Mungkin awal-awalnya dia masih kagok-kagok gitu. Saksi-saksi bilang sah tidak sah. Kenapa? Soalnya nggak bersambung kan gitu ya, suka gitu ya. Makanya pas nikah saya mah juga karena takut nggak sah. Udah modalnya kurang, nggak sah pula kan. Ya udah saya pakai teks aja deh. Ustadz menikahnya pakai teks loh. Jadi pas saya terima nikahnya, ntar nih di scroll dulu. Jadi Sayyid Musayyib langsung mengakadkan putrinya, kemudian diterima hari itu juga dia nikahkan putrinya dengan muridnya. Gampang urusannya. Gak bertele-tele ya, bikin kartu undangan dulu, ikhtilaf dulu warna kartu undangan. Yang cewek pengennya girly warna pink, yang cowok pengen street warnanya hitam abu-abu. Terus yang mertua pengen misalnya di gedung ini, yang kita pengennya di gedung itu. Lama sekali prosesnya. Untuk berhijrah saja lama. Allah mengatakan muraghaman katsira, banyak kemudahan. Wasa'ah, banyak kelapangan. Allah itu melapangkan kita untuk berhijrah. Tinggal hijrah aja. Ganti aja status. Saya sering bilang nikah itu sebetulnya bukan masalah sama sekali. Bukan masalah sama sekali. Jadi orang nggak perlu mempertimbangkan untuk nikah. Hanya perlu memilih. Mempertimbangkan mah nggak perlu. Memilih aja. Ini nikah nggak ya? Nikah ya nggak usah nikah. Cuma tinggal pilih. Memilih dengan istikharah, minta istifta kepada Allah, ya Allah, ikatkan hati saya kepada orang yang tepat. Segampang itu sebetulnya. Datang aja. Orang kita niatnya pengen ibadah kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya dek? Saya pengen ibadah pak. Hah? Ibadah gimana dek? Boleh saya duduk dulu pak? Kita bicara baik-baik secara kekeluargaan. Daripada kalau berdiri kan orang gampang emosi ya. Duduk aja pak. Pak, mangga minum dulu pak gitu. Rumah siapa gitu ya. Ini kepedean banget nih calon menantu nih. Udah tinggal nikah doang. Nikah mah cuma akad kayak gitu udah selesai. Kalau perlu nikah duluan baru resepsinya ntar dipikirin bareng-bareng. Saya dulu ketika di Kairo nikahnya resepsinya sekitar 6 bulan setelah kita nikah. Yang penting nikah aja dulu. Kita jalan-jalan kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu deh. Kan nikahnya di luar negeri tuh. Nikahnya pun saya di Mekah, istri saya di Kairo. Jadi nikahnya enggak barengan. Istri saya di Kairo nunggu-nunggu gitu. Siangnya dia tanya, nanti malam jadi, sabar ya gitu. Lalu telepon ya. Saya udah di Saudi waktu itu lagi haji. Selesai mertua saya haji, saya wah baik-baikan tuh sama mertua. Begitu dia datang dari Indonesia turun pesawat, langsung saya tunggu di bandara. Begitu dia naik, langsung saya tunjukin jadi guide dadakan. Langsung jadi guide, saya tunjukin sehingga mertua saya ngeliat, wah ini bener nih calon menantu yang ideal nih. Nggak tahu deh kalau saya minjem duit anaknya 5 juta. Udah gitu. Pas udah selesai kan nggak boleh menikahkan ketika sedang berhaji ya. Selesai haji semuanya udah Arafah, udah Thauf Ifadah udah beres. Langsung saya minta manggilnya Abah. Abah, kapan atuh acaranya gitu. Oh iya ya sebentar saya mau ngambil umroh dulu. Aduh, umroh lagi deh. Lama ini. Nunda lagi 1 hari. Hari yang kedua, Mbah udah bisa sekarang. Oh iya ya ayo kita ke Masjidil Haram. Selesai tawaf sunnah, langsung naik ke satu pojok masjid. Saya nikahkan, saya terima nikahnya, langsung telepon. Panggilannya, hai sayang, udah berubah. Kalau belum nikah, ukhti. Nah gitu tuh panggilnya. Kalau orang Mesir mah ya. Kalau di sini mah sis gitu ya. Ukhti mah sis. Pertama sis, habis itu jadi bebek. Ini karena udah berubah status. Langsung dia hore-hore gitu di Mesir. Dia pas dapat telepon, alhamdulillah kita udah sah. Wah itu luar biasa. Dia langsung sujud syukur, selesai sah. Sama teman-temannya cuma makan beberapa butir kurma kan. Ala mahasiswa gitu. Saya udah selesai aja gitu, udah beres. Kayak maaf, sesederhana itu kayak disunat doang tuh. Cepet banget, udah selesai. Pulang ke Kairo, sebulan kemudian baru pulang ke Kairo, kita langsung
malam pertama ketemu tuh masih belum bisa satu rumah, karena kita masih berstatus mahasiswa dan punya asrama masing-masing. Jadi kita ketemunya di ruang untuk tamunya asrama. Saya jadi tamu gitu datang. Wah, ini istri saya lagi datang mendekati saya gitu. Pas udah dekat, kita makan di mana sekarang? Ya udah kita ke yang dekat aja. Tempat pertama kita ketemu di kebab Turki. Kan dulu gara-gara di kebab Turki itu kan saya salah ngambil plastik teh. Salah ngambil kantong, jadinya ternyata kantong punya calon istri saya. Tapi bukan salah beneran, salah disengaja. Kita makan di situ aja kebab Turki, sama ada namanya kibdah. Kibdah itu roti di dalamnya itu kasih hati. Nah, karena kita main hati jadi makannya makan hati. Nah, makan di situ udah gitu pulang masing-masing ke asrama. Bayangin udah nikah, pulang ke asrama. Itu hal yang paling menyakitkan. Udah nikah masih suruh pulang sendiri-sendiri ya. Itu paling menyakitkan dalam hidup saya tuh. Bersabar, seminggu kita ngurus untuk surat-surat resmi biar boleh keluar dari asrama. Seminggu, bayangin bersabar seminggu. Ya gimana lagi, ya tahajud aja tiap malam. Karena ini udah lebih berat daripada jomblo. Jomblo udah jelas, udah puguh gitu ya. Kalau ini nggak jelas gini nih statusnya nih. Kita udah halal loh, iya sih. Terus gimana dong? Ya gitu deh. Akhirnya nggak. Setelah seminggu akhirnya kita nyari kontrakan, nemu kontrakan yang alhamdulillah Allah mudahin banget. Kontrakan yang biasanya harganya sekitar 1.000 pound itu 3 juta, kita dapat 400 pound, 1 jutaan lah. Untuk 1 tahun. Itu murah banget dan ada 3 kamar. Sementara kita cuma berdua. Udah aja pas masuk kontrakan kita dimudahin banget sama Allah, udah jalan-jalan keliling-keliling Kairo, ke Hurghada, ke Alexandria, ke Benteng Salahuddin, ke benteng ceritanya. Terus ke piramid. Wah, keliling-keliling aja sampai ada adegan kejar-kejaran tram gitu kayak MRT kalau di Singapura. Jadi karena memang kita baru awal nikah, belum terlalu kenal karakternya. Saya orang Aceh lagi waktu itu, masih Aceh banget lah ya, masih ngomongnya mah belak-belakan, jelek gitu. Dia orang Jawa yang ada tata keramanya. Pas saya ngomong menurut saya nggak kasar, menurut dia kasar. Kok ngomongnya gitu sih? Apaan? Emang ada apa gitu? Saya nggak ngerasa kalau saya salah. Emang masalahnya apa? Dosa saya apa? Kayak gitu-gitu. Sosok sinetron gitu deh. Dosa saya apa? Kamu nggak tahu dosa kamu? Udah kamu gitu panjang. Akhirnya udah aja. Padahal waktu itu mau ke kebun binatang. Akhirnya dia naik kereta. Kebetulan keretanya itu bukan MRT yang cepat kayak di Singapura. Dia kereta dalam kota yang lambat banget gitu. Jadi kita jalan juga sama dengan dia. Cuman kan malah saking lambatnya tuh. Mungkin kalau di film-film di Jerman juga ada kereta kayak gitu yang di tengah kota lambat. Nah, naik itu udah di gerbong paling depan. Saya kan di belakang, tadi masih ngambek-ngambek gitu. Akhirnya aduh ketinggalan sendiri. Kejar juga. Kejar tapi gerbong belakang. Jadi kita di jendela gini-ginian liatin. Dia turun nggak ya? Dia turun nggak ya? Kalau dia turun, saya turun. Kalau dia nggak turun, saya tungguin. Begitu dia turun, saya langsung turun. Akhirnya kita pergi ke kayak di sini mah Jonas foto pernikahan. Itu baru foto pernikahan. Dalam keadaan lagi kayak gitu. Jadi foto kita tuh lucu banget. Foto nikah tuh. Orang lagi bahagia tapi wajahnya bete gara-gara tadi ada yang keliru. Terus kita jalan lagi lihat Sungai Nil, kemudian makan jagung bakar di pesisir Sungai Nil. Wah, 99 cahaya langit Eropa. Saya nonton itu, saya mah udah ngalamin. Sesederhana itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki karena saya di Saudi juga selain haji juga jadi pekerja. Karena semangat nikah teh kerjanya apa? Jadi kuli travel, ngangkut koper jamaah haji saya angkutin. Dulu saya nggak gini, lumayan dulu tuh mah, karena sering ngangkut koper. Wah, ngangkut koper yang beratnya itu paling sedikit 25 kilo kan, ngangkut ke lantai 5, nggak boleh pakai lift karena lift buat jamaah. Jadi kita pakai tangga naik, ngangkutin, turun lagi. Kalau lagi ada jamaah yang membludak, kita ngambil tempat tidur yang dari besi itu. Dan itu dibawa sendiri, bayangin tempat tidur besi itu bawa sendiri. Pelan-pelan naik tangga, jam 2 malam datangnya Mak Haji, ayo bangun, ngangkat tempat tidur, ngangkat demi mengubah status hijrah. Ternyata Allah mudahkan, akhirnya uang 5 juta tadi menjadi 10 kali lipat. Hiduplah kita di Mesir beberapa tahun tanpa bekerja, main-main aja kerjaannya. Lihat bukti kebesaran
Allah kalau kita mau hijrah.